Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa berada di sini lagi para pemirsa TV One, tentunya juga dalam acara yang mengingatkan kembali bahwa di bulan ini adalah bulan-bulan yang penuh hikmah. Dan mudah-mudahan yang di rumah sekarang ini juga dalam keadaan yang luar biasa, sedang menjalankan ibadah sahur dengan keluarga dan semuanya lancar-lancar saja puasanya. Dan sekarang ini alhamdulillah kita akan ditemani oleh dua ustadz kenamaan kita. Dua-duanya selalu segar, sehat selalu dan juga penuh dengan candaan yang luar biasa. Yang pertama kita akan bertemu dengan Ustadz Abdul Somad. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah Mas Arif ya. Wah, Ustadz puasanya udah kalah berapa Ustadz? Insya Allah mudah-mudahan sampai ke akhir. Amin, amin, ya rabbal alamin. Masya Allah. Alhamdulillah hari ini kita akan lebih banyak ya berbincang-bincang lagi Ustaz. Ya. Dan bukan hanya yang di rumah, nanti yang di studio juga akan berinteraksi sama kita juga semua Ustaz. Insya Allah. Insya Allah. Dan juga ini ada Ustaz yang seperti biasa nggak pernah beleng-beleng. Semua yang keluar Masya Allah semuanya. Dan yang pasti selalu to the point. Waduh Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz Dahsyat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ari yang tidak pernah rugi. Waduh, kayak menabung terus. Masya Allah. Masya Allah, luar biasa. Ustaz sehat juga nih Ustaz? Alhamdulillah sehat walafiat. Waduh, alhamdulillah pemirsa, ternyata di pandemi seperti sekarang ini dua guru kita ini masih lindungi Allah Subhanahu wa taala untuk tetap memberikan dan juga menyebarkan ilmunya. Kita doakan sehat selalu Ustaz kita ini ya. Amin. Amin. Baiklah pemirsa dan juga teman-teman yang ada di studio, kita akan langsung ngobrol di perbincangan sahur ini tentunya juga dengan sesuatu yang sangat luar biasa yang sering mungkin agak sedikit hangat terjadi di negara kita, di mana mungkin ya kalau kita buka sosial media ya gitu, kadang-kadang netizen itu suka sedikit berbeda pendapat, tapi itu menjadi sebuah polemik yang seolah-olah perbedaan itu sesuatu yang harus diperuncing. Padahal di balik perbedaan itu lebih banyak persamaannya kita. Nah sekarang kita akan ngobrol dengan Ustadz Abdul Somad terlebih dahulu nih. Kira-kira Ustadz, kenapa sih Ustadz ya? Ibaratnya begini, kita itu dalam berbeda kadang-kadang suka berselisih. Tapi apakah ini rencana Allah ya Ustadz ya? Karena memang ya lumrahnya ya dalam berkeluarga aja berbeda, laki perempuan berkeluarga gitu. Terus kemudian sukunya berbeda-beda, bahasanya berbeda-beda. Tapi apakah ini ada sesuatu rencana tersendiri yang Allah simpan sebenarnya buat kita Ustaz? Padahal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Mas Ari, guru kita bersama, guru kita semua Al-Mukarram Ustadz Dr. Das'ad Latif. Mudah-mudahan panjang umur, sehat badan, mencerdaskan bangsa Indonesia. Masya Allah. Adik-adik IIKI. Iki itu selalu yang dekat Mas Ari. Kalau jauh, iku. Iku? Kok gitu? Oh iku. Oh iya. Itu bahasa Jawa Ustaz. Saya ketembak. Ada foto di Instagram, ya. Seorang perempuan berkulit hitam. Foto itu foto hitam putih, dan yang hitam itu tetap hitam. Ya tentu ya. Di sampingnya ada orang kulit-kulit putih, laki-laki perempuan yang tertawa. Semua tertawa di belakang. Dan dia hanya diam saja. Di bawah ada keterangan, tahun 60-an orang Amerika pertama yang mengecap pendidikan di universitas. Orang kulit hitam ditertawakan. Amerika yang katanya hebat, yang katanya masyarakat egaliter, tahun 60-an belum bisa menerima orang berkulit hitam duduk di bangku universitas. Foto itu viral. Oke, kita mundur lagi. Di awal tahun 1900-an, ada foto hitam putih juga, pohon kayu. Setelah itu kemudian ada kebun binatang. Ada anak kecil di dalam salah satu ruang. Di awal tahun 1900-an, mereka memasukkan anak-anak Afrika yang berkulit hitam di dalam kebun binatang untuk dijadikan tontonan. Ya Allah. Oke, kita mundur lagi.
kalau kita masih SD, mungkin bukan kita, saya ya. Oke, Ustaz, ya. Saya Termasuk saya kalau masih itu. SD. Saya juga. Mas Ari nggak masuk. Waktu itu belum ada televisi yang begitu banyak, tapi setiap hari Ahad, hari Minggu siang, ada sinetron dubbing Little Missy. Little Missy. Tuan benar. Baron. Benar. Ruth. Bagaimana orang kulit hitam diperbudak. Mereka tidak bisa menerima keluarga kulit hitam. Bahkan ada satu kelompok Ku Klux Klan. Bahkan dihabisi kulit hitam. Nah, bagaimana Islam melihat perbedaan kulit? Kita bahas perbedaan kulit dulu. Ya. Nabi memanggil Bilal. Bilal, sini. Kata Bilal, ada apa ya Rasulullah? Sami'tu dafana alaika baina yadayya fil jannah. Aku dengar suara bunyi gesekan sendalmu dalam surga. 14 abad yang lalu, dalam Islam diajarkan orang kulit hitam sudah masuk surga. Masya Allah. Jangan ajarkan kami tentang menghormati perbedaan. Jangan gurui kami tentang bagaimana kami menghormati perbedaan warna kulit. Ketika Nabi SAW membebaskan kota Makkah Al-Mukarramah, di sana ada Arab Quraisy, di sana ada orang Rum, Suhaib Ar-Rum berkulit putih. Di sana ada orang Persia, Salman Al-Farisi. Tapi siapa yang diperintahkan untuk naik ke atas Ka'bah mengumandangkan azan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bilal. Sampai apa kata orang kafir Quraisy ketika melihat itu? Syukur alhamdulillah bapakku sudah mati sehingga tidak melihat burung gagak hitam ini azan. Seandainya Nabi mengajak sholat sunat, mereka tidak terganggu. Seandainya Nabi mengajak puasa sunat Senin Kamis, mereka tidak terganggu. Lalu apa yang membuat mereka sulit untuk masuk Islam? Duduk satu majelis, duduk sama rendah, tegak sama tinggi, antara yang Arab dengan non-Arab, yang Quraisy tidak dengan Quraisy, yang berkulit hitam dari Habasah, Ethiopia. Itu salah satu kesulitan mereka untuk menerima dakwah Nabi Muhammad SAW. Seorang berkulit hitam, miskin, susah, melarat, hamba sahaya, memeluk Nabi erat, air matanya meleleh. Kata Nabi, kamu menangis kenapa? Kulitku hitam ya Rasulullah. Aku bukan Quraisy, aku bukan Arab, aku hamba sahaya, aku miskin, aku merasa tidak bisa berada bersamamu di dalam surga nanti. Lalu apa jawab Nabi? Almar'u ma'aman ahab, orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Walaupun kulitmu hitam legam, walaupun engkau budak hamba sahaya miskin, tapi kalau kau cinta kepadaku, kau akan bersamaku di dalam surga bersamaku, di dalam surga bersama orang-orang beriman. Islam datang menghapuskan sekat-sekat ini. Lalu dengan pidatonya yang ditulis dengan tinta emas. Pada waktu Nabi SAW sanakan haji wada. La farqa bainal arabi wal ajam. Tidak ada beda antara Arab dengan non-Arab. Wala farqa bainal abyadi wal aswad. Tak ada beda antara kulit putih dengan kulit hitam. Kullukum min Adam, semua kamu dari Adam. Wa Adam min turab, dan Adam diciptakan dari tanah, hidup di atas tanah, akan kembali ke dalam tanah, akan dimakan cacing tanah. Prinsip persamaan. Alhamdulillah di Indonesia itu tidak begitu tampak. Ya. Dari ujung Sumatera untuk sampai ke kampung Dr. Ustadz Al-Mukarram, Ustadz Das'ad Latif, itu saya perlu terbang 3 jam. Dari Pekanbaru ke Jakarta 1 jam 40 menit. Dari Jakarta ke Makassar total lebih kurang 3 jam. Baru sampai. Tapi bentuk kami masih sama. Warna kulit masih. Beda bahasa. Di kampung kami apa kabar? Sampai di tempat Ustadz Das'ad Latif agak kareba. Alhamdulillah. Jadi kalau ada orang Indonesia bahwa kita berbeda, satu di timur, satu di barat, itu tidak jadi masalah bagi umat Islam. Kenapa? Kita sudah terbiasa dengan perbedaan-perbedaan itu. Itu berbeda warna kulit. Oh, warna kulit ialah itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan perbedaan agama? Waduh, ini menarik Ustaz. Perbedaan warna kulit sudah dibahas Ustaz, perbedaan agama yang akan dibahas sama Ustaz nih. Waduh, sepertinya kita tahan dulu Ustaz. Karena ini Ustaz lagi ngegas nih, lagi semangat-semangatnya. Kalau kita teruskan nih pasti bablas nih. Pada penasaran kan bagaimana perbedaan agama akan dibahas sama Ustaz. Nah, ini sesuatu yang unik tentunya juga sudah dibahas sama Ustaz bahwa Islam mengajarkan kita dari awal tidak ada perbedaan. Baru dari warna kulit. Mengenai agama, kita akan ketemu lagi. Jangan kemana-mana, tetap di TV One.
Alhamdulillah pemirsa, masih kembali di acara Indahnya Ramadan bersama UAS dan Sahabat. Uraian Ustadz tadi di segmen pertama sepertinya pernah juga didengar oleh seorang dokter non-muslim sama Dr. Craig Considine, yang sampai beliau mengatakan bahwa, dia seorang non-muslim mengatakan bahwa Islam adalah agama yang paling tidak rasis di dunia. Alhamdulillah, Masya Allah. Ternyata detailnya saya dengar langsung dari Ustadz. Nah ini tadi kan sudah mulai mengarah kepada perbedaan keyakinan, Ustadz. Ya. Tadi perbedaan warna kulit sudah, sekarang mengenai perbedaan keyakinan. Seperti apa, Ustadz? Fadal. Izin Ustaz Das'an. Monggo. Jeruk yang ada sama pisang, kenapa Ustaz sebut manggo? Saya menyebut yang ada aja Ustaz. Aduh. Monggo, monggo. Baik. Bukannya buah yang itu hijau dalamnya merah tuh, semonggo. Hancur saya hari ini. Aduh, jadi plesetan sama Ustadz ya. Yang pertama kita bahas perbedaan yang terlihat, warna terlihat. kulit. Ha. Sekarang yang tidak terlihat. Ya. Duduk di kursi yang sama, menunggu pesawat yang sama, tapi tidak terlihat. Perbedaan, karena perbedaan itu ada di dalam. Nabi Muhammad SAW punya istri namanya Sofiyah. Sofiyah punya ayah namanya Huyai. Iya. Huyai punya ayah namanya Akhtab. Sofiyah binti Huyai bin Akhtab. Yang Muslim cuman Sofiyah. Huyai Yahudi, Akhtab Yahudi. Bayangkan punya mertua non-Muslim. Dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi punya anak laki-laki, makamnya di Baqi, sebelah kiri kalau kita menghadap kiblat. Sampai hari ini ada makam khusus, batu besar. Kalau kita masuk ke pemakam Baqi, itu makam Ibrahim. Anak laki-laki Nabi meninggal usia 18 bulan. Ibrahim itu dilahirkan oleh seorang perempuan namanya Maria. Maria di ujung namanya Al-Qubtiyah. Qubtiyah diambil dari Koptik. Koptik Kristen Ortodok Mesir. Masuk Islam. Tapi keluarganya non-Muslim. Dia punya saudari perempuan namanya Sirin. Sirin masuk Islam, menikah dengan penyair Nabi bernama Hasan bin Sabit. Tapi mereka tetap punya keluarga non-Muslim yang ada di Mesir. Makanya kata Nabi SAW, nanti hai kaum muslimin, kalau kalian sampai ke Mesir, istausu li ahli Misra khairan. Aku pesankan supaya kalian berbuat baik kepada orang Mesir. Kenapa? Karena orang Mesir itu adalah keluarga istriku. Di Madinah ada Yahudi Bani Nadir, ada Yahudi Bani Quraizah, ada Yahudi Bani Qainuqa, ada Yahudi Khaybar, banyak non-Muslim. Muslim dengan non-Muslim di kota Al-Madinah Al-Munawwarah menjaga perdamaian terhadap orang luar yang ingin merusak kota Madinah. Muslim dengan non-Muslim yang ada di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, kalau terjadi peperangan, menanggung biaya peperangan bersama. Itulah yang dikenal dengan Piagam Madinah. Piagam Madinah. Terjadi beberapa riwayat tentang berapa itu Piagam Madinah, pasalnya berapa. Tapi kalau mau yang simpel, disusun 12 pasal oleh pemenang Nobel Sejarah Nabi dari India, Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri, dalam kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum. Lalu bagaimana mereka bisa hidup damai di kota Al-Madinah Al-Munawwarah? Allah menetapkan dua, balas dua. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Kalau mereka tetanggamu, kawanmu, sahabatmu, atasanmu itu tidak membunuhmu, lam yuqatilukum fid din, tidak membunuhmu, wa lam yukhrijukum min diyarikum, tidak mengusirmu dari kampung halamanmu, balas dua. Antabarruhum, balas mereka dengan perbuatan baik, wa tuqsitu ilaihim, bersikap adil. Kalau mereka tidak memerangimu, tidak membunuhmu, tidak mengusirmu dari kampung halamanmu, balas dengan dua, kau buat baik kepada mereka, kau bersikap adil kepada mereka. Tapi lihat penggunaan katanya, antabarru, barru. Sudah jadi nama kabupaten di Sulawesi Selatan. Barru. Oh itu gara-gara ini mungkin saja. Barru inilah akar kata birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Khair baik, thayyib baik, hasan baik. Thayyib itu artinya baik. Mas Adi. Bukan enggak pulang-pulang. Itu Bang Thayyib. Ya. Beda, Bang Thayyib beda. Tapi di sini tidak digunakan kata khair, thayyib, hasan, jayyid, mumtaz. Yang digunakan kata barru. Kenapa? Barru adalah perbuatan bakti kepada orang tua. Artinya apa? Sebagaimana engkau berbakti kepada ibumu, kepada ayahmu, begitulah engkau berbuat baik kepada tetanggamu, orang yang non-muslim itu. Masya Allah, Masya Allah. Datanglah segerombolan non-muslim dari Najran.
Najran itu perbatasan Saudi Arabia dengan Yaman. Mereka menganut agama Kristen Ortodok Timur. Mereka datang mau bertanya tentang bagaimana status Nabi Isa dalam Islam. Maka buka tafsir Abul Fida Ismail Ibnu Katsir yang dikenal dengan tafsir Al-Quranil Azim pada muqaddimah surat Ali Imran. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim. Ali keluarga. Imran. Imran itu siapa? Imran punya istri namanya Hannah. Imran punya istri, punya Hana punya anak. Pernikahan dengan Imran, anak perempuan bernama Maryam. Maryam punya anak bernama Isa alaihissalam. Jadi ada 2 surat dalam Al-Quran menjawab pertanyaan saudara berbeda agama tentang status Isa dalam Islam. 2 surat. Pertama nama ibunya, surat Maryam setelah Al-Isra. Yang kedua nama surat kakeknya, itulah surat Ali Imran. Masya Allah. Bagaimana Islam mengedepankan dialog. Adapun masalah hubungan sosial, wala ana abidum ma'abattum wala antum abidu nama a'bud lakum dinukum waliyadin. Jadi kalau ada hari ini berkelahi bertengkar hanya beda doa kunut subuh. Pemuda kelompok ini mesti kunut subuh. Yang ini mengatakan yang kunut subuh itu adalah bid'ah, lalu berantem. Nabi dulu berbeda agama saja bisa berdamai. Alhamdulillah Ustadz Somad, dulu di kampung kami ini banyak kelahi masalah kunut subuh. Sekarang udah nggak kelahi lagi. Kenapa gitu Pak? Sama-sama nggak sholat subuh. Sepakat untuk nggak sepakat. Waduh, Masya Allah. Ustadz Dasat dengan saya dengan segala perbedaan kami. Saya pakai topi hitam. Ustadz Dasat topinya putih. Saya pakai kemeja petak-petak. Ustadz Dasat pakai baju putih bunga-bunga merah. Saya pakai celana hitam. Beliau pakai kain sarung putih. Walaupun di dalam tetap pakai celana. Masa ya nggak pakai, Ustaz? Minuman juga begitu. Saya minum kopi. Ustadz Dasat minum air putih. Apakah dengan perbedaan ini lalu Ustadz Dasat memaksa saya memaksa Ustadz Dasat? Seandainya terjadi pemaksaan itu, mungkin kita tidak bisa satu panggung hari ini. Walaupun yang menyatukan kami orang yang untung terus. Saya yang kena kalau gitu. Tapi ketika kami bisa menghormati perbedaan, disitulah terjadi sinergi. Maka sesungguhnya di dalam perbedaan itu, ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan umatku itu rahmat, kasih sayang. Bukan hadis Nabi. Kata Imam Jalaluddin Abdurrahman Asyuti, itu kata dia, la aslalahu, tidak ada sanadnya. Tapi kata-kata itu pernah ada sanadnya tapi hilang kata beliau. Tapi kata-kata itu baik. Karena dengan adanya perbedaan itu, ada perbedaan yang bisa kita ambil bersinergi. Lalu kemudian di sana ada dinamis berkembang. Lalu kemudian di sana ada bersaing. Walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah. Kalau Allah mau dijadikannya kalian satu saja. Tapi dibuatnya kamu beraneka ragam supaya apa? Fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Masya Allah. Jadi rahasianya akhirnya terungkap. Kenapa kita diciptakan berbeda-beda. Jadi semestinya kalau kita memaknai ini, perbedaan itu adalah justru supaya kita bersaing dalam kebaikan, Ustaz ya. Masya Allah. Nah tentunya juga ada sebuah rahasia di salah satu Quran mengenai perbedaan ini yang akan diungkap oleh guru kita yang satu lagi nih, Masya Allah. Ustadz Dasat Latif yang sudah siap-siap bersama kami. Jadi kemana-mana pemirsa, kita kembali masih di sahur ini di indahnya Ramadan bersama UAS dan sahabat. Alhamdulillah, pemirsa masih dalam indahnya Ramadan bersama UAS dan sahabat. Dan tentunya juga setiap hari Anda bisa menyaksikan setiap tayangan sahur ini. Bukan hanya bersama saya, juga bersama rekan-rekan saya yang semuanya adalah sahabat dari guru kita Ustadz Abdul Somad. Dan juga sahabat dari guru-guru yang lainnya, termasuk Ustadz Dasat Latif berikut ini. Nah, kali ini kita akan bertanya dengan sahabat dari Ustadz kita Ustadz Abdul Somad, yaitu Dr. Kiai Ustadz Dasat Latif. Masya Allah. Ini dokter dengan dokter nih, Masya Allah. Saya jadi merasa fakir ilmu nih. Ustadz, ini ada beberapa hal yang tentunya juga mungkin menjadi sebuah sesuatu yang perlu kita bahas, Ustadz. Tadi penjelasan dari Ustadz Abdul Somad ya, bahwa sebenarnya bahwa perbedaan merupakan tanda-tanda kebesaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tentunya juga ternyata sudah diungkapkan di surat Ar-Rum ayat 22 yang artinya adalah
Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah penciptaan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Nah, kira-kira apa makna yang kita bisa ambil dari ayat ini, Ustaz? Fadal. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Acaranya sebenarnya bukan UAS dan sahabat, UAS dan murid. Saya murid dari Tuan Guru Ustadz Dr. Abdul Somad. Masya Allah. Saudaraku, kalau kita memaknai ayat tadi, sesungguhnya kuncinya adalah ujung dari firman Allah itu. Bagi mereka yang mengetahui. Untuk mengetahui itu tidak mungkin bisa tanpa ilmu. Karenanya perbedaan-perbedaan itu hanya bisa diterima oleh orang yang punya ilmu. Kalau dia mengedepankan perasaan, maka itulah menjadi beragamanya baper. Tidak berdasarkan kajian kedalaman ilmu. Maka pentingnya mengetahui ini, ayat-ayat Al-Quran hanya bisa dimasuki dengan ilmu pengetahuan. Tidak bisa dengan perasaan semata. Itulah sebabnya firman Allah yang pertama Allah turunkan bukan perintah puasa, bukan perintah haji, bukan perintah sholat, tapi apa? Iqra, baca. Dan Allah tidak membatasinya baca Quran saja, baca hadis saja. Tidak, Iqra apa saja. Ilmu telematika baca, anatomi manusia dibaca, antariksa dibaca. Untuk apa? Mendekatkan diri kepada Allah. Lalu setelah itu baru kita tahu, oh ini tuh tujuannya kenapa Allah menciptakan. Dengan ilmu. Nah sekarang, perbedaan ini penting. Bayangkan hambarnya hidup kita, andai saja kita tidak berbeda. Setuju. Coba, kalau penduduk dunia ini hanya laki-laki saja. Gimana hambarnya di dunia ini? Atau perempuan saja. Alhamdulillah diciptakanlah ada laki dan ada perempuan. Dan alhamdulillah dari ujung rambut sampai ujung kaki diciptakan berbeda-beda. Bayangkan kalau semuanya sama, harus ditumbuhi bulu semua. Bagaimana repotnya? Untung yang ditumbuhi bulu di bawah ketek. Oh iya. Bayangkan kalau ditumbuhi bulu telinga kita di luar. Ini hanya bisa dimiliki bil hikmah oleh orang-orang yang punya ilmu. Iya, benar. Nah, sekarang kita tadi sudah bahas tentang perbedaan warna kulit, perbedaan agama. Nah, berikutnya yang jadi persoalan kita ini, kita tidak bisa berjiwa besar menerima perbedaan. Padahal sudah Allah sindir. Tidak ada susahnya Allah jadikan kalian jadi satu. Paling Allah coba katakan kun, jadi selesai kalau Allah mau. Lalu untuk apa? Jadi amal. Jadi amalnya apa? Saya berbeda dengan Ustadz Abdul Somad. Beliau kunut, misalnya saya tidak kunut. Lalu jadi amalnya, saya berjiwa besar menerimanya, menerima kunut. Silahkan Ustadz jadi imam subuh, karena di sini jamaahnya kunut, Ustadz yang imam, maka mengalahnya saya jadi amal. Masya Allah. Itu tujuannya, agar menjadi amal buat kita. Amalnya apa? Amal sabar menerima perbedaan itu. Akan menjadi hina buat kita apabila perbedaan ini diterima dengan baper. Bawa perasaan kita, masa dia yang jadi imam? Saya lebih cerdas dari dia. Saya dokter, dia anak baru kemarin. Ini baper namanya. Akhirnya ilmu yang saya miliki bukan menjadi berkah, bukan menjadi saya mulia di sisi Allah, justru menjadi hina karena saya menganggap remeh orang lain. Insyaallah. Coba, saya mau menerima dia, kulit hitam, tapi saya akui, subhanallah, saya ambil sisi positifnya. Untung saya putih, tapi saya tidak menghina dia. Saya ambil sisi positifnya. Oh, untung saya putih. Untung dia hitam. Barangkali kalau dia putih tidak cocok warnanya. Untung saya putih, kalau saya hitam tidak cocok warna saya. Itu disebut mengambil hikmah-hikmah dari perbedaan itu. Banyak sekali yang bisa membuat kita bijaksana dalam menerima perbedaan itu. Selalu saya kasih contoh. Mas Ari yang tidak pernah rugi. Amin, Ustaz. Gigi. Giginya ada 3, bos. Gigi 3? Tipe. 3 tipe. Gigi siri. Gunanya memotong. Masuk ke dalam, Geraham. merobek. Gigi seri dulu. Seri dulu. Gigi seri lalu gigi
geraham di belakang. Ya, gigi taring dulu, Ustaz. Gigi seri, memotong, gigi taring, merobek, gigi hancur, geraham. Bayangkan kalau giginya Mas Ari semua gigi geraham. Bos. Ngunyah tapi nggak bisa kecabut. Atau gigi serinya di belakang. Ya Allah. Inilah hikmah-hikmah semua perbedaan. Benar. Bayangkan, itu Allah berikan kita hikmah-hikmah. Untuk apa? Oh subhanallah, akhirnya kita akan berkata bagi orang beriman, subhanallah. Maha suci Allah yang telah menciptakan perbedaan-perbedaan itu. Dengan catatan, perbedaan menjadi rahmah apabila kita bisa menerima perbedaan itu. Jadi kita ini orang Islam tidak usah diajari tentang toleransi. Al-Quran sudah jelas berbicara tentang toleransi. Secara terang benderang kita diajarkan bagaimana Islam menghargai non-Muslim, khususnya Nasrani. Coba, saya bilang sama teman-teman saya yang Kristen, kami ini toleran. Mana buktinya, Ustadz? Kami wajib percaya nabimu. Mana? Kita tidak beriman kepada Allah dalam rukun iman kalau kita tidak percaya kepada Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul itu menurut keyakinan kita ada 25. Tidak mentang-mentang saya tidak senang non-Muslim, Kristen, lalu saya tidak akui Isa. Tidak. Saya harus akui Isa. Tapi tolong tanya orang Nasrani. Apa dia beriman tidak kepada Rasulullah Muhammad SAW? Nah, inilah bentuk toleransi kita. Ya, jadi toleransi, memahami dan menerima perbedaan itu bagian daripada ajaran agama. Dengan catatan bisa diterima semua apabila didasari dengan ilmu. Bukan dengan baper, bawa perasaan. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, singkat, padat, jelas, jelep. Waduh, Masya Allah ini dia ya. Jadi banyak hal tentunya juga yang bisa kita ambil dari nasihat singkat dari Ustadz Dasar Latif tadi. Dari masalah gigi aja kita bisa melihat banyak hikmah di sana gitu ya. Tadi yang mengenai warna kulit tadi juga saya merasakan sendiri dengan teman saya, Cuping Topan. Beliau dari timur, kulitnya hitam legam. Tapi Masya Allah, suaranya, tilawahnya, wah murojaahnya Masya Allah Ustadz. Jadi di sini yang kita lihat bagaimana ilmunya ya Masya Allah ya beliau. Jadi menurut saya, kadang-kadang kita suka ego ya, ibaratnya suka agak sombong. Ada saling menghargai itu, kadang ada yang kita tahu orang nggak tahu, kadang orang tahu kita nggak tahu. Nah, bicara mengenai ilmu, tentunya juga yang nonton di acara kita ini orang-orang berilmu, Ustaz. Betul. Ini pasti mereka nggak dengan mudah percaya dengan argumentasi apapun. Mereka sudah gelisah ingin bertanya. Di balik meja tangannya udah mau angkat tangan semua. Jadi saya nggak bisa tunjukin di kamera. Sekarang teman-teman ada yang mau bertanya, monggo silakan. Masya Allah banyak banget ya. Belum ya? Siap, nanti kita akan berikan kesempatan untuk teman-teman semua untuk bertanya. Siapkan pertanyaannya, nanti kita akan catat. Dan tentunya juga pemirsa yang di rumah, jika ingin bertanya, monggo silakan DM ke Instagram Ustadz masing-masing ya. Jangan kemana-mana, masih dalam acara Indahnya Ramadan bersama Uwas dan Sahabat. Alhamdulillah, masih dalam acara Indahnya Ramadan bersama Uwas dan Sahabat. Alhamdulillah, dalam waktu singkat kita banyak sekali mendapatkan ilmu dan juga hikmah mengenai perbedaan dalam pandangan Islam yang Masya Allah ternyata lebih luas dari pola-pola yang dipikirkan manusia. Jadi Allah sudah merencanakan sangat indah dan bagus sekali ya. Ini baru sebagian kecil loh. Jadi kalau kita tanya sama guru-guru kita ini masih banyak hal-hal mengenai perbedaan dalam Islam yang sangat luar biasa sekali. Kita akan miss kalau kita mendengarkannya. Tapi dikarenakan memang waktunya yang terbatas, nggak semua bisa kita utarakan. Nah, kita juga ingatkan teman-teman yang di rumah, para pemirsa atau juga yang ada di sini bahwa sebentar lagi waktu imsak tinggal sebentar lagi. Jadi pastikan sambil menikmati makan sahur jangan sampai lupa ya. Yang di sini monggo silakan dimakan juga makanannya nggak apa-apa ya. Sambil dipakai maskernya juga boleh ya. Baiklah, sekarang kita akan kasih kesempatan untuk teman-teman dari IKI. Waduh, Iik ya? Iiki. Nah, oke, Iiki. Monggo silakan kalau ada yang mau bertanya, silakan angkat tangannya. Waduh, banyak sekali. Apa langsung aja ya melalui TikToknya Ustadz aja nanti ditanyakan ya. Monggo silakan yang depan sini. Oh, yang baju hitam. Ya, dari nama siapa, jurusan apa, kelompok capir mana, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Maulida Fitria dari kampus Institut Ilmu Al-Quran. Saya mau nanya Ustadz,
kapan diakuinya perbedaan pendapat dalam masalah agama? Apakah perbedaan pendapat terjadi pada setiap masalah? Mohon penjelasannya. Terima kasih, Ustadz. Siap, Maulida Fitria. Nah, ini sepertinya langsung akan dijawab oleh guru kita, Ustadz Abdul Somad. Apakah perbedaan itu terjadi untuk setiap masalah? Ustadz? Izin Ustaz Hasan. Membaca Al-Fatihah dalam sholat, tidak ada satupun mazhab yang menolak mengatakan bahwa itu rukun sholat. Mazhab paling tua, Imam Abu Hanifah, masyhur dengan nama Imam Hanafi, meninggal tahun 150 Hijrah. Yang kedua Imam Malik bin Anas, mazhab Maliki, makamnya di Baqi, Madinah, meninggal tahun 179. Yang ketiga Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, makamnya di Fustat, Kairo, Mesir, meninggal tahun 204. Yang terakhir di Baghdad, Imam Ahmad bin Hambal, terkenal dengan Imam Hambali, meninggal tahun 241. Keempat mazhab ini membaca Al-Fatihah adalah wajib. Rukun sholat. Tidak sah sholat kalau tidak baca Al-Fatihah. Tapi membaca basmalah pada Al-Fatihah mereka ikhtilaf. Mazhab Syafi'i, mayoritas kita di Indonesia, basmalah, bismillah itu dibaca jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sedangkan mazhab Hambali dengan mazhab Hanafi, basmalah itu dibaca sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Sedangkan mazhab Maliki tidak baca basmalah sama sekali, karena ayat pertama menurut mazhab Maliki dalam Al-Fatihah adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Saya di Indonesia, di masjid dekat rumah saya mengamalkan mazhab Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi saya tidak menyalahkan mazhab Maliki. Karena kalau saya menyalahkan mazhab Maliki, saya kualat. Kenapa? Karena 2 tahun belajar di Maroko, Darul Hadis, semua guru saya mazhabnya Maliki. Jadi ada. Tapi apakah ketika pulang kampung ke Pekanbaru Riau mau menunjukkan petantang-petenteng? Nih, beda nih sama kalian. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Enggak jahar, enggak sir. Enggak bisa. Syekh Abdurrahman Sudais datang ke Jakarta, imam di Istiqlal. Videonya viral, lihat di YouTube. Di Masjidil Haram beliau kalau jadi imam bismillahnya sir. Karena Saudi Arabia mayoritas Hambali. Tapi ketika dia tahu bahwa di Istiqlal di Jakarta, mazhab Syafi'i, dia baca jahar rakaat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Selesai Al-Fatihah, sebelum baca ayat, dia baca lagi bismillah jahar. Masya Allah. Dia ingin menunjukkan, dia datang tidak menunjukkan perbedaan mazhab. Masya Allah. Wallahu a'lam. Masya Allah. Keren banget contoh-contohnya nih. Wah, ini luar biasa sekali ya. Kadang-kadang justru kita yang fakir ilmu ini lebih ego dibanding mereka yang berilmu kadang-kadang Ustaz ya. Waduh, makin lama makin ketemu dengan para Ustaz ini kita makin merasa nggak ada apa-apanya deh. Baiklah, berikutnya pertanyaan berikutnya, monggo silahkan. Oke, yang di belakang sana. Waduh, ini kayak penyanyi religi nih. Berkacamata, berhijab ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, mau klarifikasi dulu atau gimana? Pertanyaan langsung pertanyaan aja, Langsung pertanyaan aja, gak apa-apa. Perkenalkan, nama saya Niswa dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Niswa. Niswa. Pakai W benar? Ya, pakai W. Ketambahan W. Oke, pakai W. Monggo silakan. Saya ingin bertanya mengenai hukum debat dalam Islam terkait dengan hadis, orang yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang paling keras debatnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Lalu debat apa yang dilarang? Pertanyaan kedua, bagaimana dengan debat sebagai rangkaian untuk menguji tesis atau hipotesis? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya untuk kali ini Ustadz Dasat yang akan menjawab pertanyaan ini ya. Jadi mungkin ini agak sedikit polemik mengenai debat karena mungkin dalam agama kita tuh dilarang untuk berdebat gitu. Tapi apakah berargumen itu juga dilarang atau bagaimana? Tadi mungkin jadi pertanyaan seperti itu. Fadal silakan Ustadz. Ya, terima kasih. Sesungguhnya debat itu bukanlah sesuatu yang diharamkan Allah.
selama dia betul-betul niatnya mencari kebenaran. Yang bisa merendahkan martabat kita apabila debatnya mencari kemenangan. Nah, Ketika Anda mencari kemenangan, maka biasanya debat itu pasti saling menghina. Bagaimana cara berdebat yang mencari kebenaran? Contoh, nontonlah film-film Umar bin Khattab. Bagaimana beliau berbeda pendapat dengan Ali bin Abi Thalib. Beliau berbeda pendapat dengan Abu Bakar Siddiq. Saling memuji. Ketika pada ujungnya tadi, pada ujungnya berdebat, awalnya berdebat, dan pada ujungnya setelah itu dia sadar bahwa pendapat si A yang benar, maka sikapnya mereka mengatakan, tidak ada daya dan kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau budaya kita saling jabat tangan, karena beliau itu orang-orang di Makkah Madinah budayanya dia cium jidatnya, saling memuliakan. Kalau kita berdebatnya ingin mencari kemenangan, lalu saling menghina dan ujung-ujungnya belajar dari para politisi. Atau ketika mubes, musyawarah kerja, ujungnya kalah bikin partai baru. Nah, ini yang banyak seperti ini, tidak bisa menerima perbedaan pendapat. Nah, sekarang pertanyaannya yang kedua. Apakah semua debat itu tidak boleh? Ketika debatmu menghina saudaramu, sesungguhnya itu yang tidak dibenarkan oleh agama. Sebenarnya yang baik bukan debat, bahasanya adalah musyawarah. Kalau musyawarah tujuannya adalah untuk mencapai kemupakatan, bukan untuk mencari kemenangan. Wallahu a'lam. Masya Allah, ya mudah-mudahan Niswa sudah diklarifikasi tadi sama Ustadz ya. Mudah-mudahan lebih lega ya sekarang hatinya ya. Oke, baiklah teman-teman semuanya dan para pemirsa, ini sepertinya luar biasa sekali ya pertanyaan dari teman-teman kita ini, apalagi mengenai perbedaan sendiri ya. Kebanyakan dari perbedaan ujung-ujungnya kadang-kadang debat. Nah, kali ini kita mungkin akan meminta sedikit kesimpulan dari makna pembicaraan kita hari ini. Fadal Ustadz Dasat. Alhamdulillah, sesungguhnya tidak ada susahnya Allah untuk mempersatukan kita semua. Tapi Allah memberikan peluang kepada kita untuk berbeda agar menjadi timbangan-timbangan amal kebaikan. Contoh paling sederhana, lidah. Lidah itu satu bentuknya, tapi dia punya perbedaan yang berbeda. Perbedaan mengecap rasa yang berbeda. Ada yang khusus mengecap asin, ada yang khusus mengecap panas, ada yang khusus mengecapnya manis. Bayangkan bagaimana susahnya kita makan apabila lidah tidak punya perbedaan dalam mengecap. Belajarlah dari perbedaan itu, tujuan akhirnya untuk membesarkan Allah, bukan untuk menghina orang yang berbeda dengan kita. Masya Allah. Singkat, padat, jelas, dan tentunya jelek buat kita semuanya ya. Para pemirsa dan juga rekan-rekan yang ada di sini, kembali kami ingatkan bahwa acara ini akan terus bisa Anda saksikan setiap sahur selama bulan Ramadan, dan kembali kita ingatkan bahwa sebentar lagi waktu imsak, jangan lupa untuk santap sahur. Tapi sebelum kita tutup majelis kita hari ini, ya semoga pembicaraan kita hari ini akan menambah wawasan kita, lebih legowo dengan orang banyak, lebih yakin bahwa toleransi memang sudah diajarkan dalam agama yang mulia ini. Sebelum kita tutup, ada baiknya kita akan dengar doa dari guru kita, Ustadz Abdul Somad, untuk hari ini. Saya tahu insya Allah mudah-mudahan puasa kita diterima untuk hari ini. Amin. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna minal mutahabbina bijalalik. Jadikan kami orang-orang yang berkasih sayang karena kemuliaan-Mu ya Allah. A'udhillana tahta dhilli arsyika yawma la dhilla illa dhilluk. Berikan kami naungan di padang mahsyar ketika masa itu tidak ada naungan kecuali hanya naungan-Mu saja di bawah singgasana arasy-Mu yang agung dan mulia ya Allah. Allahumma ja'alna ruhama fima bainana. Jadikanlah kami orang-orang yang berkasih sayang karena berkat rahmat-Mu, rahmat dan kasih sayang-Mu di antara kami ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.
Terima kasih untuk guru kita Ustadz Abdul Somad untuk hari ini dan juga guru kita juga Ustadz Dasar Latif yang telah membersamai kita di acara indahnya Ramadan bersama Uwas dan sahabat. Mudah-mudahan para pemirsa dan juga rekan-rekan yang di sini hari ini puasa kita lancar dan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup seperti biasa, kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.